Sehingga ke depan saya berharap Sulawesi Utara ada anak-anak Bolsel yang jadi peserta para layang. Iya. Gitu. Siapa penerbang pertama waktu itu? Iya, penerbang pertama. Kebetulan kita penerbang. Oke, tepuk tangan mantap, dulu. Tepuk tangan dulu. Ya. Yang lebih ekstrim pengalamannya itu pengalaman terbang atau diwawancarai di podcast seperti ini? Diwawancarai. Lebih ngeri diwawancarai. Oh, gitu ya? Diwawancarai ya, oke. Padahal kalau terbang malah Iya, kalau terbang, menakutkan. iya, Duduk di sini bukan saya. Ya. Yang berjasa sebenarnya instruktur saya, Om Nixon Ray, Kak Pinkan Mandagi yang atlet penerjun juga, yang mengajak saya dan teman-teman itu untuk ayo kita survei, kita coba lihat untuk di Bolsel. Nah, cuman mungkin ya intuisi dari seorang instruktur almarhum Om Nixon itu, Iya. karena dia bergiat itu dari tahun 80-an. Ini belum begini, belum masih ada batu di sini, nggak tahu ini mau jadi apa dulu. Ya. namanya Bapak Tapi di sini. almarhum ya Pak Haji Herson Mayulu itu yang berkeinginan luar biasa di Pinolosian. Dan itu disurvei oleh teman-teman dari Nosak sempat pertama. survei juga ya? Disurvei dan ini keinginan beliau. Jadi kita orang harus memberikan penghormatan lah mengingat almarhumnya. Gitu ya kepada almarhum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat podcast Suara NATO. Ketemu lagi dengan saya Ika sebagai host podcast kita pada hari ini. Nah, terakhir sekitar kurang lebih setahun yang lalu kita melakukan podcast tapi di venue yang berbeda ya. Kalau mungkin tahun lalu kita venue-nya di landing spot, kali ini venue-nya di take off spot. Nah, kalau misalnya ada yang mau bertanya, nanti bisa tanyanya di channel atau di kanal YouTube podcast Suara NATO. Tidak bisa ditanya secara langsung karena interaktifnya tidak live ya. Oke, langsung aja saya akan memperkenalkan dua orang narasumber kita yang sangat luar biasa sekali bahkan menurut saya. Dua tapi cukup informatif nantinya insya Allah. Yang pertama tidak lain dan tidak bukan adalah yang terhormat Bupati Bolaang Mongondo Selatan, Bapak Haji Iskandar Kamaru, SPT MSI. Selamat sore Pak. Sore. Selamat datang di podcast lagi. Ya. Sampai ketemu lagi. Orang Pak Alhamdulillah. kembali baku dapa. Yang Ya. kedua, ayo dilihat yang baju merah jreng. Cool banget ya. Cool sekali. Oke, saya mau perkenalkan atau mau perkenalkan diri, silakan. Mau perkenalkan diri sendiri, kan udah besar Pak ya. Oke, silakan. Langsung. Lebih bagus memperkenalkan Iya, diri. memperkenalkan diri Ya. sendiri. Oke, nama saya Clay Sinyal, Clay Sinyal. umur 39 tahun, Baik. hobi para layang. Oke, sudah menikah atau belum? Sudah menikah anak Oh, dua. sudah menikah. Tapi sekarang posisinya jomblo karena di Bolsel. Tapi dengar-dengar beliau Bagaimana, Pak? pengurus Nosak. Oh, pengurus Nosak. Ya. Apanya ketua- Pak? Bagian mana? Ketua ya? Ketua Nosak. Ya benar. Benar. Cool. Terima kasih banyak ya untuk Nosak udah kembali ke sini dan untuk mengeksplor Bolsel lagi. Saya langsung untuk bertanya saja kayaknya. Ya. Oh, Bapak Bupati dulu ya, Oh, boleh ya boleh, Kak Clay boleh. ya? Ya, Oke. siap, boleh. Nah, Bapak Bupati. Ya. Sport Tourism Paragliding. Ini adalah Bolsel International Paragliding Accuracy Open kategori 2. Dan ini pertama kalinya di Bolsel untuk konsep event seperti ini. Ya. Setelah sebelumnya itu kemarin kita Troy seri kelima ya, kalau tidak salah, Ya. Kak Clay ya, tahun lalu. Nah, ini udah 2 kali Pak dilaksanakan di Momalia. Menurut Bapak sebagai dalam hal ini adalah sebagai yang mewakili Pemkab Bolsel, ada nggak perbedaan signifikan yang dilakukan oleh Pemkab sebagai inisiator dalam melaksanakan atau memprakarsai event ini dari tahun kemarin sampai tahun yang ininya? Kalau ada kira-kira apa Pak Ya, perbedaannya? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Sore para Pak. penggemar podcast Suara NATO Oke. Bolaang Mongondo Selatan. Jadi baik para gliding tahun ini, alhamdulillah yang kedua kita laksanakan. Yang pertama tahun kemarin, alhamdulillah sukses. Nah, kalau mau ditanya perbedaannya, Iya. pasti ada perbedaan.
Yang pertama lokasi ini ya. Dulu kita baru buka jalan. Aksesibilitasnya Dan Pak ya. aksesibilitasnya masih Seadanya boleh dikata ya. seadanya, bahkan mau ke sini mobil kayak mobil saya, mobil Setengah dinas mati naik. tidak bisa naik ke Tidak sini. bisa naik. Nah, Dengan itu bantuan yang pertama apa? ya. Kemarin itu hanya pakai ojek. Ojek motor ya Pak ya? Ojek motor. Itu yang pertama perbedaannya. Yang kedua, tahun kemarin hanya tingkat nasional, tahun ini sudah internasional. Mantap sekali. Nah, ini Keren. sungguh luar biasa event ini. Kemudian perbedaan yang sangat luar biasa juga, kemarin dukungan daripada baik dari Angkatan Udara, kemudian dari Nosak, kemarin juga ada dukungan. Tapi ini mungkin termasuk full Support ya, full dari support, semua karena stakeholder. kalau tidak salah di waktu bersamaan ini ada berapa event ya? Di Kalimantan ada event, kemudian di Malaysia Event yang sama ya Pak, event yang paragliding sama, juga. paragliding. Tapi para peserta lebih memilih di Mamalia. Keren memang. Mungkin karena flying Nah, satu side-nya contoh tahu. dari daerah Sumatera. Terinformasi ada hampir 30 peserta itu dari Sumatera, padahal mereka lebih dekat ke Malaysia. Saya tidak tahu apa daya tariknya ke Mamalia. Mungkin sekalian jalan-jalan setahu Pak ya, kalau ke sini. Mungkin juga itu karena Mau kita lihat padukan Bolsel. semua. Iya, oke. Oke. Keren sekali Pak, karena yang lebih signifikan tadi yang Bapak katakan bahwa yang kemarinnya nasional sekarang sudah lebih besar ya, Internasional. grade internasional. Terima kasih banyak Pak Ya. penjelasannya, itu memang suatu semacam apa ya, accomplish dari Bolsel, dari pemerintah Bolsel sendiri untuk menciptakan sebuah event yang mengalami eskalasi dari tahun per tahun begitu. Ini merupakan suatu kemajuan dan mungkin bisa mengajak Bolsel lebih mendunia. Sekarang Mantap. giliran Bapak Clay. Aduh Pak, saya mau bertanya, ini banyak sekali sebenarnya Bapak rupa malu-malu ini Pak. Begitu kalau jauh dari istri. Oh begitu Pak, jauh dari istri Kang, Malu-malu. aduh. Sudah berapa kali Pak Bapak Clay ke Bolsel? Kurang lebih 20-an kali. Oh sudah banyak ya? Sudah banyak. Dari sudah. jadwal survei, persiapan dari setiap event kurang lebih 20. Dimulai dari tahun berapa awal pertama kali ke Bolsel, kalau boleh reminding ulang? 3 tahun kemarin. 3 tahun kemarin, oke ya. 2019. Oh, waktu itu kalau tidak salah di H2M mini competition kompetisi, ya, waktu itu masih trial ya bentuknya Tapi ya. sebelum itu. Sebelum Ya, H2M. survei lokasi ya. Survei lokasi, Ya. baik. Kan Bapak Clay ini kan di sini kan dalam posisi narasumber. Kalau lewat dari sini dalam posisi penerbang gitu ya. Siap. Saya boleh tahu nggak pengalaman terbangnya Bapak? Udah berapa tahun dan paling tinggi itu ketinggiannya berapa? Ya. Atau pernah ketemu dengan burung-burung nggak pada saat Termasuk terbang? prestasi juga ya. Prestasi di Ya. dalamnya kalau boleh. Kalau Yang untuk membuat- terbang, Iya. jam terbang udah 1000-an lebih. Wow. Kalau untuk prestasi, saya sebagai atlet prapon kemarin Mm-mm. yang membela Sulawesi Utara dan akan menjadi atlet Bolsel, membantu Bolsel di event-event yang lain. Terus untuk pengalaman sebenarnya mau bilang ekstrim, tapi kalau sesuai prosedur oke. Sesuai prosedur Sesuai oke. prosedur oke. Yang lebih ekstrim pengalamannya itu pengalaman terbang atau diwawancarai di podcast seperti ini? Diwawancarai. Lebih ngeri Di diwawancarai. Oh, gitu ya? wawancara ya, oke. Padahal kalau terbang Iya, malah kalau menakutkan. terbang, iya, Terbang lebih ekstrim. lebih rileks dibanding wawancara di podcast. Kentara saya memancing soalnya kentara sekali ketakutannya itu, Pak. Oke, terima kasih banyak ya Pak informasinya, dan itu benar-benar suatu pencapaian yang luar biasa menurut saya ya untuk seorang Bapak di umur yang masih muda, 39 tahun tapi sudah memegang rekor ribuan jam terbang. Keren banget Pak. Ke Bapak Bupati lagi Pak, Ya, jangan bosan-bosan saya tanya. Ini ada sekitar 40 pertanyaan. Oh Pak. siap, tidak apa-apa. Pertama H2M Mini Competition, yang Ya. kedua Troy seri ke-5, dan yang ketiga saat ini ya Bolsel International Paragliding. Kita mau tanya Pak terkait dengan output event saat ini, baik dari segi SDM maupun impact-nya ke masyarakat. Apa harapan Bapak terhadap respon warga Bolsel akan para layang ini, begitu? Oh. Harapannya Bapak dalam hal ini misalnya sudah dilaksanakan, Bapak maunya apa yang diharapkan dari warga Oh, Bolsel ya. untuk event ini Pak? Untuk event ini Iya, ya, untuk event ini. banyak responnya, harapan saya respon kaitan dengan para layang ini. Iya. Kalau dari segi SDM, saya berharap ke depan masyarakat lebih suka terhadap olahraga ini, sehingga akan Lebih familiar berlatih, ya. akan berlatih ingin melakukan itu. Sehingga ke depan saya berharap Sulawesi Utara ada anak-anak Bolsel yang jadi peserta para layang.
Iya. baik di tingkat nasional maupun Di internasional. internasional. Jadi ini Itu. stimulasinya Ya, dari stimulasi. sini. Yang kedua, masyarakat lebih senang dengan olahraga ini, dan alhamdulillah berapa kali kegiatan ini masyarakat antusiasnya luar biasa. Bahkan ada yang tadi anak-anak sampai ke sini Ya, kok sampai ya ke Pak sini, ya mau ya. lihat bagaimana langsung ternyata Ya, proses take itu. off-nya begitu. Yang kedua, jadi ajang promosi bola Mondo Selatan. Hari ini kita baru diving, olahraga Jadi, bawah laut yang lebih iya, orang bawah. kenal. Bagaimana mengenalkan itu supaya lebih banyak orang kenal? Dengan olahraga ini salah satu. Kenapa? Karena berbagai macam peserta dari berbagai daerah ya. Belahan Indonesia lah. Di Indonesia, dari Sumatera, Jawa. dari Jawa Timur, kemudian dari Banten, DKI, kemudian yang dari Kalimantan. Apalagi tahun ini, kali ini event ini ada dari asing ya, Iya, luar karena negeri ya. dari luar negeri. Baik. Nah, mereka mengeksplor tempat kita ini saja. Pasti orang bertanya di mana itu Momalia. Oke, Kemudian dalam ada apa di Bolsel. Sehingga itu yang ketiga ya yang saya sampaikan keuntungan. Ke masyarakat dengan adanya event ini paling tidak UMKM masyarakat khususnya di sekitar di Momalia sekitar sini Momalia ya. sini. Mm-mm. Apalagi saya dengar dari panitia, event ini malamnya ada Hiburan. Pak. hiburan. Ha-ha. Di samping itu ada tempat-tempat kuliner yang Iya, di booth-booth ya booth-booth begitu yang dijual ke masyarakat. Jadi jangan khawatir untuk pengunjung, untuk keinginan kulinernya akan terpuaskan di sini. Ya. Karena semuanya ada di sini, hiburannya dapat, Dan kulinernya memang dapat. produksi di sini. Produksi Contoh sini semua. pisangnya ada pisang krepe dan lain sebagainya. Itu yang harapan kita. Oke, ternyata kalau mau dipikir Pak, ini impact-nya ternyata memang banyak sekali. Ya, event belum ini. untuk wisata. Belum untuk wisatanya. Jadi Ya. semua sektor kayaknya dapat mungkin ya. Ya. Terutama pariwisata sebagai leading sektor. Ya. Jadi Bapak Bupati sekaligus mengkampanyekan konsep pariwisata milik Bolsel, yaitu One Stop Adventures di darat, laut, dan di Memang udara. ya, Gitu namanya Pak, ya. promosi itu kan mahal. Iya, mahal sekali Mahal. Pak. Memang. Tapi dengan para layang ini saya pikir tidak terlalu besar kita mengeluarkan. Kebetulan kita kerjasama dengan Nosak yang sudah Iya. berpengalaman dalam event-event, tidak sampai 500 juta event ini kita. Laksana. Bahkan hadiahnya justru lebih besar, ada hampir 80 juta. Iya. Ya, betul. hadiahnya. Total hadiahnya Untuk untuk semua kategori yang semua kategori. diakumulasikan ya Pak ya. Ya. Oke, baik. Kalau kita mengadakan pameran-pameran misalnya di Jakarta di mana, biayanya lebih besar lagi. Nah, Oke. maka para layang ini kita manfaatkan untuk promosi. Oke, jadi sekalian dengan ajang promosi Ya. wisata dan potensi daerah di Bolsel. Ya. Oke, terkait pertanyaan saya ke Bapak Bupati untuk Bapak Clay ini, kan tadi Bapak mengharapkan bahwa ada pemuda Bolsel mungkin dalam hal ini, lebih khusus lagi mungkin yang berada di sekitar sini, yang tinggal di dekat flying site ini, yang mau tertarik dan mau untuk menyelami bagaimana paragliding itu, gitu ya. Nah, kalau untuk manifest peserta sendiri Pak, bagaimana per hari SDM-nya ini- yang ada di sini? Boleh Sejauh izin saya ini? minum ya? Silakan Pak, saya juga Hari mau ini minum yang tapi untuk saya nanti mengikuti lupa lomba pertanyaannya. itu Iya, bagaimana? 100 peserta sudah 100 sudah peserta. 100 peserta udah ada masuk dalam list. Itu Sudah ready ya? ready. Itu Ya. dari Sumatera Utara, Sumatera Barat. Barat, terus DKI, Banten, Jawa Timur. Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai ada yang paling ujung loh, ada Papua Pegunungan loh Pak. Papua adanya. Papua Pegunungan. Wah, luar Dan biasa. didominasi oleh daerah mana? Eh, ini? ya kalau untuk para layang Jawa dan Sumatera. Jawa dan Sumatera ya. Oh, Karena mereka sentrumnya lebih di dulu situ kenal ya. para layang. Oh, Tapi begitu. kita nggak kalah juga sama Oke. mereka. Oke. Nah, lanjut lagi Pak Clay. Kemarin H2M Mini Competition. Oke. Tahun setelahnya yaitu kita ulangi Troy. lagi Troy seri kelima. Hmm. Sekarang Bolsel International Paragliding Accuracy Open kategori 2 ya, Ya. untuk konsep acaranya. Perbedaannya Pak, yang membedakan bahwa event ini di Bolsel dengan event paragliding lainnya itu apa? Pasti ada. Sampai Bapak dan teman-teman tuh bela-belain ke sini itu ada pasti. Kira-kira apa itu? Yang pertama event untuk kategori 2 yang ada title kategori 2 itu lebih bergengsi dibandingkan Prestisius ya. dengan paragliding open yang biasa nasional atau yang biasa karena itu masuk ranking internasional.
Jadi semua atlet yang datang ini kategorinya senior. Senior, Oh, atlet ya. senior. senior dengan apa namanya harapan mereka kalau di setiap ada kegiatan internasional kategori mereka upgrade ranking. Jadi Oh, ini bisa ya. menaikkan ranking ya, ranking. rating mereka ya. Ya, jadi Oh. prestis itu lebih ada ketika kategori 2 dan tidak sembarang tempat yang bisa melakukan Oh, tidak sembarang tempat. Ya. Kenapa Bolsel bisa jadi tidak sembarang tempat itu, Pak? dari Pasti penasaran ya, ini semua orang ini. Karena apanya Bolsel coba? kondisi flying site-nya, terus dari topografi yang ada, Mm-mm. keamanan untuk terbang, dan kesulitan itu perlu. Dicari malah kesulitannya ya. Bukan berarti dicari, tapi kesulitan itu khususnya untuk kompetisi senior. Oh, Termasuk di begitu. sini ada. Masuk di sini. Ah, ada. Hebat Bolsel, Pak. Ya. Kepada Pak Bupati lagi, mendengar Ya. yang dikatakan oleh Pak Clay ini, kayaknya Bolsel ada kans ini untuk tahun depan lagi untuk diadakan. Kira-kira gimana keinginan Bapak dalam hal ini mewakili Pemkab untuk Oh ya. istilahnya kontinuitas, Pak, keterlanjutan dari kegiatan ini? Apakah Pasti lah, pasti. mau di Bolsel lagi atau Mau. gimana? Tahun Tapi depan kita kan tahun politik ya, ada pilpres, pileg sama. Sambil minum ya. Pileg. Ya, ayo. Silakan. Ah, ada pilkada. Mungkin tahun depan kita eventnya boleh dikata belum, tapi 2025 saya berharap Oh, 2025 kita bisa jadi ada. tuan rumah lagi untuk kegiatan ini. Apalagi teman-teman yang datang ke sini itu sudah tahu bahwa Bolsel ini seperti ini. Padahal kita banyak kekurangan, banyak kekurangannya. Kekurangannya pertama apa? Kita di sini tidak ada penginapan. Oke. Tapi kan disiasati dengan dia homestay. homestay tinggal di masyarakat sehingga Efek para positifnya tuh peserta apa, Pak? Dari yang homestay. pertama bisa berbaur dengan masyarakat. Ya, oke. Yang kedua bisa saling berbagi cerita Betul sekali. masalah Sharing-sharing Bolsel. cerita. Ya, apa yang ada di Bolsel. Nah, itu yang apa namanya yang kami inginkan tahun depan. Di samping itu saya apa namanya balik ke belakang lagi ya. Di tempat kita ini di keliling ini potensi bola Mondo Selatan. Darat, laut, Ya, udara. darat laut ya, di ini kan perkebunan cengkeh di sekitar kita ini. Ada perkebunan kelapa dan lain sebagainya. Jadi memang jadi memang muncul semua ya, Pak, tereksplor semua, Ya. masuk frame semua, dinikmati semua oleh Tapi pesertanya. kita juga tidak bisa tinggalkan teman-teman dari Nosak Iya, baik. yang mempromosikan itu juga. Iya, karena Dan saya masih berkeinginan mereka juga yang kalau tahun depan belum ada karena ada event politik, ya paling tidak 2025 kita ada. Oke. Dan jadi Pemda masih siap insya Allah itu. proyeksinya dipikirkan dari sekarang, Ya. dipikirkan dari sekarang, nanti dimatangkan 2025 Ya ya. paling tidak kita Di di samping para layangnya apa event lainnya. Oke. Karena tahun depan ini jalan sudah Sudah langsung selesai. Ya. aspal, full aspal. Full sampai lokasi ini. Nah, kalau sudah full sampai di sini, ya misalnya apa namanya ya, yang dua sekali olahraganya, misalnya kita sepeda, Oh, triathlon bisa triathlon, bisa saja triathlon kita buat. Nanti kita lihat selesai jalannya. Tapi saya bukan berjanji, tapi sudah ada anggarannya. Tahun depan ini sudah full. Jadi proyeksinya bagus sekali pemirsa. Ternyata memang Bupati banyak sekali merencanakan event-event keolahragaan yang memang bisa memenuhi rasa haus akan healing. Ya, kaum zilenial tahu lah pasti healing bagaimana. Ya. Healing itu bukan cuma sekedar jalan-jalan. Seperti ini pun sebenarnya healing ya. Sebenarnya Pak Clay dan Ya. Bupati ya. Sini olahraga terus di atas sini melihat ini. Terserah kalian mau healing, nanti tinggal pilih. 2025 akan diimplementasikan untuk paraglidingnya Ya. dan rencana pembangunannya 2024 sudah ada ya untuk Padahal ininya. kita panas ini suasananya. Tapi Iya, oleh panas. karena keadaan Bapak sobat kode lingkungan ini, Pak. kita, bukan bakode, tapi memang kondisi ini. Oke. Toh, kalau tidak ada dukungan dari kondisi lingkungan ini, pasti kita sudah pamit dari sini. Iya. Wah, panas sih. Cuma karena dukungan itu ya. Iya, betul Terus sekali. tempatnya, view-nya dan lain sebagainya. Dan banyak orang yang mendukung, banyak orang yang melihat, akhirnya kita betah juga di sini. Istimewa tempat ini. Istimewa. Karena bertepatan dengan bahwa ini tanah kelahiran saya. Oh, mantap sekali. Iya. Betul sekali. Jadi yang ini memang Aji mumpung kok sebenarnya Pak. Aji mumpung, di ya. sini, mumpung lahirnya di sini, mumpung diadakannya di sini, mumpung rumahnya Bapak Tapi di sini. almarhum ya Pak Haji Herson Mayulu itu yang berkeinginan luar biasa di Pinolosian. Dan itu disurvei oleh teman-teman dari Nosak sempat pertama. survei juga ya. Disurvei dan ini keinginan beliau. Jadi kita orang harus apa namanya
memberikan penghormatan lah mengingat almarhumnya. Tribut ya kepada almarhum. Ya. Nah, setelah take off-nya oke, tapi tempat landingnya yang di sana. Akhirnya teman-teman ini kan awalnya cuma diving. Melihat tempat ini bagus, maka mereka Lebih memilih untuk di sini. ya Di sini aja dulu bertepatan mungkin ya. dengan ini kelahiran Karena saya. Dan tempat bermain Bapak yang tadi. Ya, pasti tempat bermain saya di sini. Saya dari SD, SMP hidup Di sini. di sini. Oke Pak, jadi memang kalau Bapak kesini berarti nostalgia lagi. Oh, mau nipe tempat landing, orang jam bermain akan paling lalu sebenarnya. Sorry, mungkin begitu. Saya penasaran saja, berapa orang yang menemukan ini? Oh, oke. Ya, Kilas ya. baliknya ya. Kilas Bagaimana baliknya. historinya Bapak Dengan menemukan siapa? ini. Dan saya pikir kita ada yang kurang dari kegiatan ini. Kenapa ada yang kurang? Nanti Pak Clay yang jelaskan. Siapa yang tidak ada lagi dan yang menemukan ini? Mungkin Waduh. Pak Clay. Siap. Ya. saya Berarti- saya pasti di podcast ini mohon maaf ya. Iya, betul. Kita harus ini tidak boleh melupakan sejarah. Dan Jangan teman-teman sekali-sekali. ini dan yang pas ini host Momennya. memilih Pak Clay, Pak Clay yang secara representatif ya, untuk beliau mewakili, yang ya, menemukan, menjawab beliau ketua sebagai Nosak. founder, ketuanya ya. ya, dan beliau mewakili juga apa namanya? Atlet. atletnya, betul Ya. sekali. Beliau juga panitia ini. Iya, betul Dan beliau sekali. juga penggagas event ini. Sebenarnya yang duduk di sini bukan saya. Ya. Setiap kali ada event di sini ada yang membekas di hati karena yang berjasa sebenarnya instruktur saya Om Nixon Ray, Kak Pinkan Mandagi yang atlet penerjun juga, yang mengajak saya dan teman-teman itu untuk ayo kita survei, kita coba lihat untuk di Bolsel yang sebenarnya cuma diving atau sekali lihat. Betul. Jadi tujuannya cuma diving Cuma ternyata. diving. Cuma sekali ya lihat aja. berwisata jalan-jalan. Nah, cuman mungkin ya intuisi dari seorang instruktur almarhum Om Nixon itu Iya. karena dia bergiat itu dari tahun 80-an, bergiat para layang dan sudah Sudah menciptakan lama. banyak Belum siswa. lahir mungkin host Belum, Pak. tahun 80-an. Sudah menciptakan banyak siswa dan siswa-siswanya sudah jadi instruktur juga. Jadi kan pengalaman itu yang membuat intuisinya kuat. Dia cuma sekali lihat pertama lapangan, dia lihat dia tuh Tunjung. itu bisa. Cuman kan bisanya itu gimana Gimana? bisanya? Ya, Kita lihat ya, bagaimana bisa naiknya bagaimana? Jalan kaki kalau misalkan Optimistiknya yang bikin Ya, sampai ke sini ya, ya. optimisnya Nah. Bapak Nixon. Pertama naik jalan ya? jalan kaki kita jalan kaki setelah survei ya. Ini belum begini, belum masih ada batu di sini, nggak tahu ini mau jadi apa dulu. Ya. Batu besar-besar ya? Ya betul, nggak ada model kalau dibilang, nggak ada model. Cuman dia bilang begini, ini digeser, coba terbang. Gitu. Siapa penerbang pertama waktu itu? Iya, penerbang pertama. Kebetulan kita penerbang. Oke, tepuk tangan mantap, dulu. Tepuk tangan dulu. Ya. Kasih Sekarang semangat. sudah tidak deg-degan kan? Kalau sekarang enggak. Sudah tidak ya, sudah enak. Menikmati dan walaupun kondisi Om Nixon enggak ada, paling tidak Kita penghargaan tribut buat ya dia untuk atau Ya, cita-cita, pasti. Iya. cita-cita dari dia untuk bikin bukit Event. berkah ini. Ya. Satu. Sebenarnya namanya dimintain Pak Bupati Bukit Nosak, Ya. tapi kita bilang Ya. enggak. Bukan nosaknya, tapi kita harus Yang lebih menunjukkan Identitas Bolsel ya. identitas daerah ini. Betul Jadi sekali. kita nggak bisa itu. Kita bilang Pak Bupati nggak bisa itu. Mau siapa yang temukan enggak. Kita menaikkan citra dari daerah ini. Oke, baik. Dan berkahil itu luar biasa. Memang memberkati. Punya berkah buat orang lain. Itu kalau boleh saya kasih pendapat, itu betul-betul histori yang sangat luar biasa ya. Ya. Dan memang sangat kalau bisa dipikir itu memang emosionalnya dapat banget hari ini ya. Kita mengenang bagaimana Om Nixon almarhum menemukan flying sight ini Flying secara sight. kasat mata, istilahnya tadi langsung main tunjung, ternyata langsung jadi. Dan- Itu sesuatu yang luar biasa. Dan untuk Pemkab Bolsel juga mungkin ya berterima kasih sekali kepada bagaimana Almarhum, ya Pak Bupati ya. ya, kepada Almarhum. almarhum dalam hal ini dan kepada Nosak. Ya. Jadi saya rasa semua yang saya mau tanyakan sudah saya tanyakan. Ya. Dan kalaupun nanti ada yang kurang bagi ada teman-teman atau sahabat podcast Suara Nanto yang mau bertanya, kita ada di kanal YouTube ya, di kanal YouTube Kominfo. Di situ nanti akan ada semua dokumentasi podcast kita pada hari ini. Silakan untuk mengajukan pertanyaan, nanti akan dijawab satu persatu oleh admin. Nah, saya mau mohon Bapak kepada Bapak Bupati dan juga Pak Clay untuk memberikan closing statement sekaligus mengajak kepada para sahabat Suara Nanto untuk melihat langsung bagaimana view
yang kita lihat, yang orang lihat dari atas ini, bagaimana laut, darat, dan udara menyatu dalam keindahan yang memang membuat Bolsel terpilih menjadi tuan rumah paragliding 2 tahun berturut-turut. Silakan Bapak untuk memberikan closing statement-nya. Saya dulu baru Pak Clay ya. Iya Bapak. Oke, baik, terima kasih di penghujung podcast Suara NATO bagi seluruh masyarakat. Yang pertama saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara yang telah mensupport, memberikan motivasi, dukungan kepada kami, pemerintah daerah Kabupaten Melamondo Selatan, sehingga bisa melaksanakan event ini. Yang kedua kepada Nosak, dan yang ketiga kepada Pasidaya Provinsi Sulawesi Utara dan Industri, sehingga atas dukungan mereka juga terlaksananya event yang kedua kalinya. Bahkan event ini internasional. Ya, yang ketiga tahun depan atau 2025 karena ada event politik, kami menjanjikan bahwa kita akan mengadakan kegiatan. Ya, yang terakhir saya mengajak kepada seluruh masyarakat Pulau Mondo Selatan, jangan lupa tanggal 10 pembukaan sampai dengan tanggal 12 penutupan. Hari Minggu nanti. Pulau Mondo Selatan dimanapun berada yang menyaksikan YouTube podcast Suara NATO, datang ke Bolsel. Di malam hari ada acara? Atau Di malam hari, malam pembukaan kami ada hiburan ya Pak? hiburan masyarakat, Ada artis. Ada artis ya Pak? Ya, artis yang Bocorannya lama Pak, ya. artisnya siapa bocorannya? Ya, boleh saya sampaikan di sini. Boleh silakan Ya, Pak. Boleh yang sekali. terkenal dengan Arang Tampuru. Orang Tampuru. Ya, Gunawan. Gunawan, ya. Oke, keren. Terima kasih banyak Terima Pak. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sekarang Pak Clay, silakan untuk closing statement-nya. Uh, Pendek tapi menggigit ya. Menggigit Pertama loh. berterima kasih buat pemerintah Kabupaten Pulau Mondo Selatan, Pak Bupati Iskandar sama SPT MSI beserta dengan Bupati, Sekda, semua yang terkait Bapak Camat, Bapak Kadis, Kadispar, dan semua jajaran yang ada. Kami berterima kasih. Saya pribadi dan tim Nosak dan beberapa komunitas juga dengan pegiat para layang berterima kasih karena sudah memberikan kesempatan kita untuk menjajal pertandingan ini dan mengadakan pertandingan di tempat yang luar biasa. Itu saja dari saya. Wonderful Bolsel. Bravo para layang. Bravo, salam para layang lagi untuk salam para layang. Oke, terima kasih Terima banyak. kasih. Terima kasih banyak Ya, Pak. terima kasih kepada Pak Clay untuk waktunya. Silahkan diekspos. Jadi saya tutup dulu acara sebelum kita pamit. Jadi terima kasih banyak sudah menyaksikan podcast Sahabat Suara NATO. Jangan lupa untuk menyaksikan acara pembukaannya tanggal 10 sore nanti jam 15.00 tank. Silakan ajak keluarga kalian, saudara kalian untuk membanjiri event ini dan akan ada hiburan di malam harinya seperti yang dikatakan oleh Bapak Bupati, ada hiburan dan ada juga untuk UMKM. Oke, terima kasih banyak. Akhir kata saya Ika, Bapak Bupati dan juga Pak Clay mohon diri dan mohon undur dari hadapan semuanya. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Dadah.